Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi di pembahasan latihan soal-soal pronoun di hari kedua ini ya. Sudah teman-teman kerjakan ya latihan soalnya? Oke, kita bahas langsung saja mulai dari nomor 1. Sebentar, saya searching dulu materinya. Oke, teman-teman, kita langsung saja bahas dari nomor 1 ya. Di dalam nomor 1 ini kan ada subjek jackrabbits ya. Jackrabbits-nya coba teman-teman lihat. Dia berakhiran S. Berarti kalau jackrabbits-nya itu berakhiran S, itu menunjukkan bahwa kelincinya itu ada banyak ya. Kelincinya itu jumlahnya lebih dari 1. Berarti kelinci-kelinci. Nah, kemudian kita lihat lagi di sebelah kanan ya, di sana ada pronoun it ya. Di mana it ini seharusnya dia harus mereverse atau kembalinya kepada jackrabbits ya, karena jackrabbits-nya tadi adalah non plural ya kan. Berarti it-nya benar atau salah ini kalau kita pakai it? Masih ingat tadi it digunakan untuk benda yang jumlahnya tunggal atau singular ya. Jumlahnya cuma 1. Kalau di sini kelincinya banyak ya kan. Jackrabbits-nya berakhiran S, berarti dia plural ya kan, jamak, berarti pronoun yang sesuai untuk kalimat ini itu bukan it ya teman-teman ya, melainkan them. Jadi it-nya Charlie itu salah ya, seharusnya kita ganti menjadi them karena jackrabbits-nya itu adalah subjek plural ya. Oke, kemudian kita lihat lagi nomor 2 ya teman-teman. Di dalam nomor 2 kita lihat dulu subjeknya, the best way for children. Oke, the best way for children to learn science is to perform experiments himself. Oke, kemarin kita sudah belajar tuh bareng-bareng ya untuk membedakan antara non singular dan non plural yang ada di dalam irregular noun. Nah, satu anak itu tulisannya child. Kalau banyak anak berarti tulisannya berubah menjadi children. Nah, karena di sini tulisannya itu adalah children, maka subjeknya itu adalah subjek plural ya. Berarti apakah boleh kalau di sini ada pronoun himself, padahal himself itu adalah pronoun yang seharusnya digunakan untuk orang atau manusia tapi berjenis kelamin laki-laki ya, cowok. Berarti karena di sini adanya children berarti himself-nya salah ya teman-teman ya. Oke, jawaban yang salah itu adalah delta. Seharusnya himself-nya kita ubah menjadi themselves karena children itu banyak anak. Bukan banyak anak banyak rezeki ya, tapi anaknya tuh banyak, lebih dari 1 gitu maksudnya. Oke, kemudian kita lihat lagi nomor 3 ya. Di dalam nomor 3 itu kan ada subjek Herman Melville ya. Herman Melville mengumpulkan bahan untuk novel-novelnya. Oke, kita lihat dulu apakah him novels itu sudah tepat digunakan di dalam kalimat ini. Oke, teman-teman masih ingat gak tadi ada 5 jenis pronoun dan saya sudah memberitahukan bahwa ada 1 jenis pronoun yang wajib dan harus selalu bertemu dengan noun, harus bertemu dengan kata benda. Ada yang masih ingat? Iya, itu adalah possessive adjective ya. Ada my, your, their, our, his, her, sama its ya. Nah, possessive pronoun itu kan harus selalu bertemu dengan noun. Kita lihat dulu nih di sini. Him itu bukan bagian dari possessive pronoun ya. Him itu adalah bagian dari objek pronoun. Ada me, you, them, us, him, her, it. Ya kan, me, you, them, us, him, her, it itu objek pronoun. Harusnya dia jatuh setelah verb, ya kan? Nah, di sini coba teman-teman lihat di sebelah kanannya itu malah ada noun, yaitu novels. Masih ingat? Noun itu apa aja? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, tanpa terkecuali. Udah berarti buku, novel, majalah, koran, ya kan? Semua itu adalah kata benda. Ingat yang bertemu dengan noun yaitu possessive adjective, bukan possessive pronoun. Berarti himnya salah dong. Iya, himnya salah ya. Berarti Charlie inilah yang salah. Himnya harusnya kita ubah menjadi possessive adjective. Possessive adjective yang digunakan untuk laki-laki, cowok, itu apa? Me, my, your, their, our, his, her, atau its. Iya, yang benar itu adalah
his ya, karena dia merujuk kepada Herman Melville. Herman itu cowok, berarti his novels, novel-novelnya si Herman Melville ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 4 teman-teman ya. Di dalam nomor 4 itu kan ada subjek Bernacles ya. Bernacles-nya berakhiran S. Berarti kalau Bernacles-nya berakhiran S, di situ berarti pronoun yang muncul itu kan harus mengacu, merefer, setara atau sesuai, cocok dengan Bernacles. Oke, kita lihat di sana ada 2 pronoun teman-teman. Yang pertama ada pronoun they ya. Kemudian yang kedua ada pronoun itself. Oke, kita cek dulu ya, Bernacles-nya tadi kan plural. Kalau Bernacles-nya plural berarti they-nya sudah benar? Sudah. Kan they-nya juga tidak digarisbawahi, berarti jelas kalau dia sudah benar ya. Kalau kita lihat lagi di sebelah kanan itu kan ada pronoun itself. Kalau itself ini kira-kira benar atau salah, teman-teman? Itself di sini digunakan untuk mereverse ke arah Bernacles. Padahal Bernacles kan tadi plural. Nggak bisa ya. Bernacles-nya plural, berarti harusnya nggak boleh dong pakai itself, ya kan? Kalau plural pakainya themselves. Maka jawaban yang salah itu adalah Charlie ya. Itself-nya silakan teman-teman ganti menjadi themselves. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ya ke pembahasan nomor 5. Subjeknya itu kan ada investment banking ya teman-teman ya. Kemudian di sana ada pronoun yaitu he. Nah, teman-teman harus tahu bahwa subjeknya kan tadi investment banking. Investment banking itu adalah benda, bukan orang, ya kan? Nah, kalau dia benda, apakah boleh kita memberikan pronoun he di dalam kalimat ini? Padahal pronoun he, subjek pronoun ini kan digunakan untuk mereverse atau mengacu kepada orang laki-laki, ya manusia atau orang. Nggak boleh kita gunakan he atau she itu digunakan untuk benda ya. Misalkan nih, botol minum. Nggak bisa kan botol minum kita pakaiin she atau he ya kan? Karena botol minum bukan laki-laki, bukan perempuan. Oke, berarti kita nggak boleh pakai he. Kalau investment bankingnya tadi benda, kemudian bendanya tadi kan singular ya kan, berarti pronoun yang cocok apa nih? He atau yang lain? Di antara I, you, they, we, he, she, it, manakah pronoun yang tepat? Iya, pronoun yang tepat adalah pronoun yang terakhir ya, yaitu it ya. Oke, berarti Charlie itu salah ya kan, harusnya kita ubah menjadi it karena ini harusnya mereverse kepada investment banking. Investment banking itu adalah benda singular, benda tunggal ya. Bukan orang, bukan laki-laki, oke? Kalau pakai he seharusnya di sini ada nama orang laki-laki dong, ya kan? Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Di dalam nomor 6 itu kalau kita artikan ya kalimatnya kan begini. Ada sekitar 100 dan 400. Ada di antara 100 dan 400 miliar bintang ya kan yang ada di dalam galaksi kita yang bernama The Milky Way, galaksi The Milky Way. Nah, coba teman-teman lihat dulu. Galaksi itu kan tadi sama seperti novels, ya kan? Galaksi itu kelas katanya noun. Masih ingat kemarin galaksi, matahari, bulan, bintang, planet, ya kan? Komet, kemudian atmosfer, ya kan? Ozon dan lain sebagainya itu adalah kata benda ya, masuk ke dalam kelompoknya noun. Nah, karena di sebelah kanannya itu ada noun, masih ingat tadi pagi? Ada satu jenis pronoun yang harus bertemu dengan noun, yaitu possessive adjective ya. Ingat possessive adjective itu harus bertemu dengan noun. Nah, berarti karena di sini ada galaksi, hours boleh nggak dipakai sebelum galaksi? Hours itu kan ada S-nya, berarti dia possessive pronoun. Ada yang masih ingat tadi possessive pronoun itu apa bedanya sama possessive adjective? Iya, possessive pronoun itu berlawanan ya sama possessive adjective ya. Kalau possessive adjective itu wajib bertemu dengan noun, kalau possessive pronoun dia haram hukumnya bertemu dengan noun ya. Jadi nggak boleh ketemu sama noun. Ya sudah, berarti si hours-nya ini kita ubah menjadi possessive adjective ya kan. Possessive adjective untuk hour ada S-nya nggak? Nggak ada ya, jadi langsung aja our galaxy. Kalau possessive adjective itu cuma our, langsung bertemu dengan noun. Kalau possessive pronoun itu hours, ada S-nya tapi nggak boleh ketemu sama noun ya. Misalkan our bottle,
Tapi kalau mau bilang ini adalah punyaku, punya kita gitu kan. This is ours. This is ours. Ini adalah milik kita. Tapi kalau ini adalah botol kita, berarti this is our bottle. Bisa membedakan this is our bottle atau this is ours. Nah, itu dia. Oke? Masih ingat ya tadi pagi sudah? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Jawaban yang salah adalah delta ya. Ours-nya seharusnya kita ubah menjadi our ya. Possessive pronoun kan tidak boleh bertemu atau diikuti dengan noun. Karena di sana ada noun galaksi, maka seharusnya pakai possessive adjective ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nomor 7. Oke, kita lanjut ke nomor 7 sekarang. Oke. Fred Astaire and Jane Kelly were basically tap dancers, but she added some ballet movements to their dance steps. Coba kita lihat. Fred Astaire sama Jane Kelly itu secara dasar adalah penari-penari tap. Tapi dia perempuan, menambahkan beberapa perpindahan balet ke dalam langkah-langkah tarian mereka. Oke, kita lihat di sini ada berapa orang? Ada Fred Astaire and Jane Kelly loh ya. Ada N-nya, berarti ada 2 orang. Si Fred sama si Jane, ya kan? Kalau ada 2 orang berarti singular atau plural? Iya, jawabannya adalah plural ya teman-teman ya. Berarti kalau plural, di sini kan ada 2 pronoun tuh. Kita cek dulu ya, apakah pronounnya sudah sesuai. Yang pertama ada pronoun she, yang kedua ada pronoun their. Kalau pronoun their, kira-kira sudah cocok atau belum digunakan untuk mereverse kepada 2 orang, Fred Astaire sama Jane Kelly? Iya, jawabannya sudah tepat ya. 2 orang itu plural, berarti pakai their boleh, nggak masalah. Tapi kalau yang ini teman-teman, yang she, apakah boleh pronoun she digunakan untuk 2 orang, Fred Astaire sama Jane Kelly? Nggak boleh ya. Harusnya she-nya diubah menjadi apa ini? Kita cek dulu nih, sebelah kanannya ada apa. Di sebelah kanannya ternyata ada edit ya teman-teman ya. Edit itu adalah verb, kata kerja. Masih ingat? Ada pronoun yang jatuhnya sebelum kata kerja. Ada pronoun yang jatuh sebelum verb. Namanya adalah subject pronoun ya. Oke, subject pronoun anggotanya ada ayu, dewi, he, she, it. Yang digunakan untuk non plural, orang banyak, lebih dari 1, 2 orang ya. Banyak, jamak, berarti yang mana? Ayu, they, we, atau he, she, it. Yang mana? They ya, oke. Berarti delta salah ya, she-nya seharusnya kita ubah menjadi they. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Emeralds get its color from titanium and chromium impurities in the stones. Emerald itu semacam batu-batuan ya, batu-batuan berharga lah ya, batu-batuan yang nggak sembarangan batu ya, tapi itu batu yang mahal lah istilahnya kayak gitu. Emeralds mendapatkan warnanya dari kemurnian titanium dan kromium yang ada di dalam bebatuan. Oke, kita lihat dulu emeraldnya. Apakah emerald itu adalah noun singular atau emerald itu adalah noun plural? Nah, jawabannya adalah kita lihat dulu ada S-nya di sana ya. Kalau ada S-nya berarti noun plural. Oke. Kalau dia non plural, bolehkah kita menggunakan pronoun its di sini? Its color. Apakah boleh? Jawabannya tidak tepat ya. Emeralds-nya plural, berarti its-nya seharusnya kita ubah menjadi their ya. Color di sini kelas katanya noun ya. Berarti harusnya yang di sini adalah possessive adjective, tapi possessive adjective-nya harus yang plural, yang digunakan untuk non-plural. Ada my, your, their, our, his, her, its. Yang mana yang benar? Kalau emeralds-nya plural, berarti harusnya pakai their ya. Emeralds gitu kan. Mendapatkan warna mereka dari kemurnian titanium dan kromium yang ada di dalam bebatuan. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9 ya, teman-teman. Di dalam nomor 9 itu kan ada subjek meteorologis ya. Kemudian di sana ada pronoun it ya. Kita lihat dulu nih meteorologis itu subjek singular atau plural. Kemudian selain kita harus membedakan
dia itu singular atau plural, kita juga harus tahu dulu meteorologis ini tuh orang atau benda, gitu kan? Oke, meteorologis itu apa sih artinya teman-teman? Ada yang tahu? Iya, meteorologis itu artinya adalah orang-orang yang ahli di dalam ilmu meteorologi, orang-orang yang pandai dalam memprediksi cuaca, itu namanya meteorologis ya. Orang yang ahli memprediksi cuaca, memperkirakan cuaca, itu namanya meteorologis. Berarti orang atau benda nih? Orang, para ahli gitu kan, para ilmuwan, para pakar gitu kan. Nah, berarti meteorologisnya kalau dia berakhiran S, berarti dia satu pakar, satu orang, satu ahli, atau banyak? Ada banyak ya, ada banyak pakar meteorologi, banyak orang, banyak ilmuwan gitu kan, banyak ahli gitu kan, meteorologi. Nah, berarti it-nya berarti salah dong kalau dia digunakan untuk mereverse ke arah meteorologis. Jelas it di sana salah ya. Nah, sebelum kita memutuskan kita harus pakai pronoun apa, kita lihat dulu tuh di sebelah kanan tuh ada apa sih? Di sebelah kanannya it itu ada verb ya, teman-teman ya. Ada verb use. Ingat, pronoun yang jatuh sebelum verb itu adalah subject pronoun. Ayu, Dewi, he, she, it. Kalau meteorologisnya tadi orangnya ada banyak, ilmuwan pakarnya itu ada banyak, berarti boleh nggak kalau kita pakai pronoun it? It nggak boleh buat orang loh, berarti nggak boleh ya kita pakai it ya. Harusnya kita pakai they ya. Jadi sekarang ini para pakar meteorologi gitu kan memperoleh informasi yang mereka gunakan untuk memprediksi cuaca gitu itu secara utama berasal dari satelit ya. Jadi it-nya ini dia harus mereverse ke arah meteorologis. Karena meteorologisnya orang plural, banyak pakar gitu kan, berarti harusnya pakai they. They use, yang mereka gunakan, ya kan, to make weather prediction, untuk membuat prediksi cuaca, chiefly from satellites, secara utama berasal dari satelit. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 10 ya teman-teman. Oh ya, ini teman-teman harus tahu bahwa ketika ada noun yang berupa noun yang digunakan untuk orang ya, person noun, maka teman-teman lihat sebelah kanannya. Kalau sebelah kanannya itu berakhiran T, berarti pakar atau ahli atau ilmuwannya cuma satu. Tapi kalau dia berakhiran T dan juga S, akhirannya S, maka jumlah orangnya lebih dari satu. Ya misalkan nih, scientist berarti satu ilmuwan. Psychologist berarti satu ilmuwan, satu pakar atau satu ahli gitu kan. Kemis, satu ahli kimia, biologi, satu pakar biologi gitu kan. Tapi kalau tulisannya tuh ada S-nya seperti ini yang di bawah ini ya, scientist, psychologist, ya kan, kemis, biologist. Nah, ini maknanya plural teman-teman semuanya ya. Jadi, bedakan antara non singular sama plural untuk kasus person noun ini ya, untuk noun yang digunakan untuk orangnya, ahlinya gitu kan. Ahlinya ahli. Nah, jadi kalau tulisannya berakhiran T dia singular, satu aja ilmuwan pakar atau ahlinya. Tapi kalau dia berakhiran S, maka ini berarti menandakan bahwa orangnya jamak, plural ya, lebih dari satu orang, banyak ilmuwan, banyak pakar, banyak ahli ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 10 ya, teman-teman. Di dalam nomor 10 itu kan ada subjek N, semut-semut ya. Semut-semut buta terhadap cahaya merah. Jadi atau sehingga kondisi ini memungkinkan untuk mengelaborasi mereka atau meneliti mereka gitu kan di dalam sebuah sarang buatan in an artificial nest ya kan, without disturbing its activities, tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas mereka ya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat di sini kan ada dua pronoun ya yang muncul ya. Yang pertama ada pronoun them, yang kedua ada pronoun its. Kita tengok lagi ke arah subjeknya tadi yang di awal ya. Siapa subjeknya? Semut aja atau semut-semut? N aja atau ens? N berakhiran T atau berakhiran S? Singular atau plural? Jelas ya, ini kelihatan banget ada S-nya, berarti dia adalah noun plural. Semutnya banyak, lebih dari satu. Berarti kalau kita pakai them sudah benar? Iya, sudah benar. Kalau yang bawah pakai its, boleh apa enggak? Tanpa mengganggu aktivitas-aktivitasnya atau tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas mereka harusnya. Kalau ants, semutnya ada banyak, plural, berarti kan mengganggu aktivitas-aktivitas mereka, ya kan? Nggak boleh dong mengganggu aktivitasnya.
Kalau nya itu kan satu semut, ya kan? Kalau semutnya banyak berarti aktivitas-aktivitas mereka, aktivitas merekanya kembali ke semut. Nah, jadi semut-semut aktivitas-aktivitas mereka berarti its-nya itu salah ya. Delta harusnya diganti menjadi their activities ya. Aktivitas itu kan alas katanya noun, berarti kita harus pakai possessive adjective. My, your, their, our, his, her, its ya. Berarti karena ini sudah bertemu dengan noun berarti harusnya diganti dengan their ya. Jadi semut-semutnya banyak harusnya pakai their activities. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ke nomor 11 ya. Di dalam nomor 11 itu kan ada subjek bees ya. Bees itu satu lebah atau banyak lebah? Banyak lebah ya. Kalau banyak lebah berarti nanti pronounnya kira-kira, nah ini coba lihat ada its di sini. Apakah boleh lebah-lebah pakai its? Nggak boleh ya. Kalau lebahnya ada banyak plural jamak, its-nya salah. Diet ini juga kelas katanya noun, berarti harus pakai possessive adjective ya. Possessive adjective yang digunakan untuk non plural sama persis seperti yang nomor 10 ya kan. Harusnya its-nya kita ubah menjadi their ya, their diet ya. Lebah-lebah biasanya mengoleksi benang sari yang digunakan untuk mengolah protein untuk pola makan mereka. Merekanya kembali ke lebah-lebah. Lebahnya kan banyak ya kan? Plural. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12 ya, teman-teman ya. Louisa May Alcott yang dikenal dengan baik karena buku-bukunya terhadap anak-anak gitu kan, bekerja atau melayani sebagai seorang perawat selama perang sipil. Oke, kita lihat di sana ada Louisa May Alcott. Louisa May Alcott itu adalah satu orang, dia perempuan cewek ya kan. Nah, kemudian kita lihat di sini kok malah ada pronoun their. Padahal their itu kan adalah pronoun yang digunakan untuk subjek plural, bukan singular. Plural yang artinya banyak orang ya, banyak orang atau banyak benda. Nah, kalau di sini cuma ada satu orang, Louisa May Alcott doang, berarti kan nggak boleh pakai their. Ya kan? Apalagi Louisa May Alcott ini kan perempuan, cewek gitu kan, ada jenis kelaminnya, ada gendernya. Nah, berarti kan their-nya harusnya salah deh ya kan? Harusnya diubah jadi apa? Their-nya seharusnya kita ubah menjadi her ya. Jadi Louisa May Alcott yang dikenal dengan baik karena buku-bukunya si perempuan tersebut terhadap anak-anak gitu kan. Nah, dia itu si Louisa May Alcott itu dia bekerja atau melayani sebagai seorang perawat selama perang sipil ya. Oke teman-teman, itu ya pembahasan kita pada sore hari ini ya. Total soalnya ada 12 nomor ya. Kita lanjutkan lagi di materi besok ya. Besok ada materi terakhir teman-teman, yaitu verb, kata kerja ya. Jadi besok kita ketemu lagi di pagi hari ya, jam 10 atau jam 11:30 gitu. Dan sorenya juga kita akan ada pembahasan terkait PR-PR verb yang sudah saya siapkan buat besok ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.